di sini saya akan menjelaskan tentang daur biokimia. Biogeokimia adalah peredaran unsur kimia yang ada di lingkungan melalui komponen biotik dan komponen kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia dibagi menjadi 5, yaitu karbon, sulfur, fosfor, air, dan nitrogen. Daur yang pertama yaitu daur karbon. Unsur karbon itu terdapat pada bentuk karbon organik yaitu CO2. Ini bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran fosil. Misalnya dari pembakaran pabrik, kendaraan. Asap-asap tersebut dapat menyebabkan bertambahnya jumlah CO2. Selain dari proses pembakaran, CO2 ini bisa dari pernafasan manusia ataupun hewan dan tanaman juga yang akan menghasilkan CO2. Dan karbon dioksida ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, dari fotosintesis ini akan mengubah CO2 atau anorganik menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan diserap oleh tumbuhan. Nah, ketika kita memakan tumbuhan atau hewan, ini menjadi karbon organik ini akan tersimpan di tubuh kita. Hewan, tumbuhan, ataupun manusia akan menyimpan karbon di tubuhnya. Lalu karbon tersebut digunakan lagi untuk replikasi. Selain menghasilkan karbon organik, menghasilkan pula oksigen yang nantinya digunakan untuk replikasi menggunakan. Kemudian ketika organisme mati, hewan dan tumbuhan mati, unsur itu akan mengalami dekomposisi yang akan menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu karbon organik yang ada di dalam tubuh makhluk tadi akan diuraikan di dalam tanah. Yang sulit terurai akan berubah menjadi minyak bumi dan batu bara dan akan diproses di industri dan untuk kendaraan dan terjadilah pemutaran lagi. Sarah, Hai Adam, ada apa? aku saat ini ingin belajar tentang daur biokimia. Bisakah kau membantuku? Iya, aku bisa. Daur biokimia mana yang ingin kau pelajari? Aku ingin mempelajari tentang daur fosfat dengan sulit. Tidak sulit kok. Aku akan menjelaskannya padamu. Nah, di sini ada daur fosfor, yaitu merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi organik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Nah, fosfor dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Senyawa fosfat organik merupakan senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, senyawa fosfat anorganik merupakan senyawa fosfat yang dapat ditemukan di suatu lingkungan seperti tanah, air, dan batu bata. Nah, bagaimana proses terjadinya daur fosfor? Fosfor dapat ditemukan di perbatuan sedimen yang mengandung mineral sulfat. Kemudian, bebatuan tersebut terjadi pelapukan dari waktu ke waktu. Ketika pelapukan bertemu dengan hujan akan melarutkan batuan dan melepaskan dari ion sulfat dan berganti ke tanah dan juga air. Kemudian, siklus fosfat melewati bagian biosiklus yang mana bagian ini senyawa dalam tanah dan air akan diserap oleh tanaman. Setelah diserap oleh tanaman, fosfor masuk ke dalam rantai makanan. Herbivora akan memperoleh fosfor dari tanaman, sedangkan karnivora melalui herbivora.
Adapun manusia memperoleh unsur fosfor dengan cara mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Ketika makhluk hidup mati, sisa akan mengalami dekomposisi, yang mana dekomposer akan mengurangi sisa dari makhluk hidup yang lebih sederhana, termasuk unsur-unsur yang kembali ke fosfor organik. Selanjutnya, siklus fosfor memasuki tahapan mineralisasi. Fosfor di dalam tanah akan mengalami perubahan bakteri untuk senyawa fosfor anorganik. Proses tersebut dapat menjadikan unsur fosfor untuk digunakan kembali oleh tumbuhan. Tidak semua fosfor kembali ke tanah. Mayoritas unsur fosfor terbawa ke sungai dan berakhir di lautan. Unsur fosfor yang terbawa air ataupun sisa organik yang tenggelam akan membentuk lapisan sedimen yang mengandung fosfor. Lapisan sedimen yang mengandung nitrogen menjelaskan bagaimana siklus antara tanaman, hewan, fosil, atmosfer, dan tanah. Nitrogen merupakan elemen penting untuk semua kehidupan di bumi. Nitrogen digunakan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, sehingga nitrogen hanya diubah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nitrogen di atmosfer atau di udara, yaitu bagian penting dari nitrogen, yaitu nitrat NO2 dan amonium NO4. Gambar yang kalian lihat sekarang bukan siklus nitrogen. Bagian yang paling penting dari siklus nitrogen adalah bakteri. Bakteri membantu perubahan nitrogen sehingga dapat digunakan, sehingga nitrogen diserap oleh tanaman yang berbeda membantu untuk NO3 menjelaskan bagaimana nitrogen bergerak ke tanaman di siklus nitrogen. Lalu, apa itu belerang? Belerang atau sulfur adalah unsur menggerakkan yang bentuk aslinya ialah padat, kristal, dan unik. Secara alami, belerang dapat ditemukan di gunung atau mineral. Belerang adalah sumber yang banyak digunakan oleh manusia sebagai bahan baku tembaga.